Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Anas Nugrahanto dengan NIM 182190068 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang types of video signal atau tipe-tipe dari video signal. Ini termasuk materi dari bab media representation and media format, di mana tergolong pada kategori atau ya subkategori atau itu dari digital video gitu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja aku mau jelasin tentang types of video signal. Nah, terlebih dahulu aku bakal jelasin tentang video signal. Video signal itu apa sih? Nah, video signal adalah sinyal yang mana hasil produksi dari sebuah adapter video yang dapat ditampilkan pada perangkat display. Jadi, hasil produksi adapter video yang dapat ditampilkan pada perangkat display. Nah, ada apa aja? Jadi ada apa aja? Lanjut. Nah, contohnya adalah monitor komputer, terus televisi atau TV, dan entertainment device. Nah, entertainment device ini ada banyak sekali contohnya, seperti VCD player, DVD player, kemudian VCR, ataupun konsol video games gitu, yang berhubungan langsung dengan display. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, types of video signal. Yang pertama adalah composite video. Nah, aku di sini bakal langsung jelasin dulu composite video. Sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah composite video terlebih dahulu. Aku bakal jelasin tentang composite video. Nah, composite video. Composite video itu apa? Biasanya disebut dengan baseband video ataupun RCA video. Nah, disampaikan dalam NTSC konvensional atau sinyal televisi NTSC konvensional yang biasa digunakan pada televisi gitu. Nah, terdiri atas informasi warna atau mungkin biasa disebut dengan chrominance. Itu bisa berupa I dan Q dan UV, IQ dan UV gitu. Informasi warna atau chrominance dan intensitas atau luminance yang bersama-sama nantinya dibawakan oleh sebuah single carrier wave atau sebuah saluran atau sebuah jalur seperti itu, jalur tersendiri di mana itu single carrier hanya ada satu jalur yang mana memuat keduanya antara warna, chrominance dan intensitas, baik itu chrominance-nya I dan Q ataupun UNV dan intensitasnya, luminance-nya, seperti itu. Nah, antara chrominance dan luminance ini dapat dipisahkan nih. Jadi, antara chrominance dan luminance ini dapat dipisahkan. Di mana? Di bagian penerima, di ujung penerimanya nanti gitu. Keduanya itu dapat dipulihkan lebih lanjut di sana gitu. Nah, karena chrominance ini dan luminance ini dikemas dalam satu sinyal, dikemas dalam satu saluran tadi, yang single carrier wave tadi. Jadi, gangguan antara keduanya tuh nggak bisa dihindarkan. Seperti itu. Jadi, gangguannya tidak dapat dihindarkan. Gitu. Selain itu, NTSC ini biasa digunakan atau biasa diterapkan untuk pemutar DVD atau DVD player maupun VCR atau perekam kaset video gitu, menggunakan NTSC standar atau NTSC konvensional seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, lanjut. Nah, seperti apa wujud penerapannya? Jadi, composite video ini penerapannya ada sebuah display monitor dengan entertainment device. Nah, antara keduanya ini biasanya dihubungkan dengan sebuah wire atau kabel, yang mana kabelnya itu bisa bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah composite video kabelnya ini. Nah, bagaimana wujudnya? Nah, wujudnya adalah seperti ini. Jadi, display monitor atau layar monitor itu baik itu TV, komputer monitor, dan lain-lain dengan entertainment device tadi seperti contohnya itu DVD player, VCR, dan lain-lain tadi yang aku sebutkan disambungkan dengan composite video. Nah, composite video ini kabelnya terhubung bentuknya seperti ini, dimana hanya ada satu kabel yang tadi udah disebutkan, yang mana itu
satu saluran atau satu sinyal aja menghubungkan yang mencangkup informasi chrominance maupun luminance tadi dihubungkan lewat situ, baik itu IQ maupun UV. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin kalian sering kalau lihat di video VCD player ataupun DVD player itu, DVD player biasanya, DVD player maupun VCR itu biasanya ada kabel warnanya kuning ataupun putih, hanya satu warna saja. Biasanya untuk video satu warna saja. Untuk audio bisa lebih di luar itu, tapi ini untuk video hanya satu saja tadi, dan itu terhubung antara display monitor dengan entertainment device-nya kalian tadi. Nah, ini seperti yang udah aku gambarkan, jadi bentuknya seperti itu, warnanya kuning atau putih, ujungnya kecil, bulat kecil gitu. Oke, selanjutnya ini berdasarkan apa yang aku gambarkan ya, mungkin kalau kurang jelas. Nah, ini aku ada contohnya lagi. Yang mana ini composite videonya tadi. Nah, kabelnya seperti ini. Nah, jadi lebih jelas kan, warnanya kuning ataupun putih. Bisa apa saja. Bisa antara kuning, bisa putih, tergantung. Dan ujungnya seperti ini, gitu. Oke, ini untuk composite video. Tadi biasanya digunakan untuk DVD player maupun VCR dan menggunakan NTSC konvensional. Nah, selanjutnya adalah untuk types of video signal yang lain. Tadi sudah composite video. Sekarang kita beralih ke S-video gitu. Kita akan jelaskan lagi S-video itu apa sih. Nah, oke. Jadi, S-video itu biasanya disebut YC video atau separated video ataupun super video. Nah, transmisi video signalnya itu terdiri atas informasi chrominance baik atau C, baik itu U dan V, dan luminance atau biasa disebut Y, oke, yang ditransmisikan secara terpisah melalui dua kabel atau saluran yang berbeda. Nah, kalau yang tadi di composite video itu pada satu saluran yang sama, kalau di sini menggunakan dua saluran yang berbeda. Nah, dua saluran ini dipisahkan tadi dipisahkan untuk luminance, pemisahan luminance, dan untuk chrominance. Nah, untuk pemisahan luminance ini kenapa dipisahkan untuk luminance sendiri ke bagian saluran signal yang tersendiri? Karena adanya informasi hitam putih itu atau grayscale atau informasi hitam putih tadi penting untuk persepsi visual. Jadi dia penting untuk persepsi visual. Nah, untuk memisahkan antara karena tadi dipisahkan antara chrominance maupun luminance sudah dipisahkan, maka dapat mengurangi gangguan antara keduanya maupun untuk interferensi dan lain-lain seperti itu. Jadi ini untuk S-video. Oke, untuk S-video seperti ini. Nah, bagaimana bentuknya atau ilustrasinya? Jadi udah aku gambarkan mirip seperti tadi. Jadi ada display monitor maupun entertainment device. Nah, display monitor ini seperti layar komputer, layar televisi, dan lain-lain. Dan untuk entertainment device-nya ini biasanya untuk DVD player, VCD player, ataupun konsol video game. Tergantung. Oke. Nah, bagaimana bentuknya? Jadi bentuknya untuk S-video ini, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada display monitor seperti yang aku jelaskan tadi, entertainment device, dan kabelnya S-video. Tadi ada dua jalur atau dua wire atau dua signal untuk penyalurnya. Nah, informasi untuk S-video antara chrominance dan luminance tadi disampaikan melalui kabelnya masing-masing. Nanti ada dua kabel seperti ini, ada dua pasang. Jadi ada dua pasang, di mana nanti dihubungkan untuk satu kotak. Satu kotaknya ini ada satu input dan outputnya dihubungkan antara display maupun entertainment device, gitu. Nah, bagaimana bentuknya? Ini masih mungkin teman-teman masih kurang jelas gitu ya. Bagaimana sih bentuknya? Ini kan masih ilustrasi ya, ilustrasi yang aku gambarkan. Nah, gimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini.
Jadi S-Video, nah bentuknya seperti ini. Jadi tadi seperti yang aku jelaskan tadi, bentuknya ada dua kabel warna hitam dan bentuknya bulat. Bulatnya seperti ini. Beda kayak yang tadi. Kalau yang aku gambarkan tadi sebelumnya beda kan. Kalau yang tadi untuk S-Video tadi bentuknya kabel ujungnya kecil. Tapi kalau untuk yang tadi sebelumnya adalah composite video, ujungnya panjang gitu dan kecil. Dan ini ada ininya sendiri gitu. Begitu. Ini untuk S-Video. Selanjutnya kita beralih ke types of video signal. Dari tadi kita udah pelajari atau membahas tentang composite video, udah membahas tentang S-Video, sekarang kita bahas tentang komponen video. Nah, di komponen video ini, oke, langsung aja kita bahas langsung. Nah, untuk komponen video, lebih advance dibandingkan dengan composite video maupun S-Video tadi. Oke, dibandingkan dengan composite video ataupun S-Video, dia lebih advance. Kenapa? Karena dia menggunakan 3 video signal atau 3 jalur atau 3 penghubung tadi, 3 wire yang terpisah. Untuk red, green maupun blue atau RGB. Nah, tapi apakah hanya bisa untuk RGB? Nah, ini. Warnanya itu tidak hanya terbatas untuk RGB. Tapi bisa digunakan untuk YIK, YIQ, dan YUV. Nah, selain RGB, jadi bisa digunakan untuk YIQ dan YUV, gitu. Nah, untuk sistem kebanyakan, sistem perangkat lunak kebanyakan, komputer sistem maupun dan lain-lain, biasanya itu sinyal yang terpisah itu untuk RGB signal, gitu. Dia digunakan untuk RGB signal. Nah, pemisahan antara ketiga komponen akan mencegah gangguan antara ketiganya. Jadi karena yang sebelumnya itu yang di composite, dia kemungkinan terjadi gangguan sangat tinggi. Di S-Video sedikit dikurangi karena menjadi 2. Di komponen video ini karena per warna atau per RGB atau YIK atau YUV itu dipisahkan secara masing-masing. Jadi gangguan dapat dicegah antara ketiganya. Seperti itu. Nah, ada tapinya nih. Komponen video ini membutuhkan bandwidth yang tinggi. Dan sinkronisasi yang lebih baik, gitu. Bandwidth yang lebih tinggi dan sinkronisasi yang lebih baik dibandingkan composite video maupun S-Video, gitu. Komponen video ini punya disadvantage atau punya kekurangan, bukan kekurangan, tapi membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi maupun sinkronisasi yang lebih baik karena tadi dia menghubungkan antara 3 video signal, yaitu RGB ataupun YUK atau YUV, gitu. Jadi antara ketiganya tadi dihubungkan. Nah, butuh sinkronisasi untuk menghubungkan ketiganya tadi, gitu. Nah, selanjutnya nih, dari komponen video ini. Nah, display monitor kayak yang tadi sebelumnya, maupun di composite video ataupun di S-Video, dia ada display monitor, baik itu layar TV, layar komputer maupun layar-layar lain. Display monitor lah. Dan entertainment device. Nah, entertainment device ini dia terdapat untuk baik itu banyak digunakan di banyak perangkat. Seperti itu DVD player, VCD player dan lain-lain. Dia perangkatnya yang lebih advance untuk sekarang. Seperti itu. Nah, ini komponen video. Nah, bagaimana hubungannya atau kabelnya tadi? Wire-nya seperti apa sih? Nah, wire-nya itu seperti ini. Jadi ada tiga wire. Ada merah, ada biru, maupun ada hijau. Kalau yang di composite ini mirip, bentuk kabelnya mirip. Jadi ujungnya mirip, untuk satu kabelnya mirip. Tapi ini ada 3 untuk RGB maupun YUK atau YUV. Nah, untuk ketiganya ini kabelnya mirip,
Dan itu untuk menghubungkan antara entertainment device maupun display monitor kita gitu. Device perangkat untuk VCD player, DVD player maupun perangkat-perangkat lainnya atau video game konsol dan lain-lain kayak gitu itu. Nah, seperti itu. Ini apa yang bisa aku ilustrasikan. Nah, bentuk wire-nya itu mirip sama yang tadi, tapi ini ada 3 gitu. Aku ulangi lagi, ini ada 3 gitu. Nah, gimana bentuknya? Kalau masih kurang jelas, aku tunjukkan lagi. Dari ilustrasi ini mungkin kurang jelas kan, jadi aku tunjukkan lagi. Nah, komponen video ini, nah, kabelnya seperti tadi. Ini. Tadi aku udah gambarkan ada RGB, red, green, dan blue. Nah, ini. Dia ada masing-masing, ada 3. Ini untuk video khusus. Untuk audio dan lain-lain ada mungkin ada terpisah sendiri, ada perbedaan. Ada kabel yang berbeda lagi. Ini untuk video sendiri gitu. Seperti itu. Nah, sekian tadi untuk types of video signal. Nah, kita berlanjut untuk manfaat keilmuan sistem multimedia. Nah, mari kita tinjau dari sudut pandang masing-masing bidang ataupun aspek kehidupan yang sudah saya pilih atau sudah terpilih gitu. Nah, yang pertama di bidang entertainment. Nah, mungkin ini sangat jelas banget ya, mungkin sangat jelas. Biasanya itu digunakan oleh presenter, pegiat seni, hingga pebisnis. Dinikmati untuk masyarakat luas gitu. Nah, digunakan untuk penayangan secara nasional. Bisa untuk penayangan secara nasional seperti saluran TV, baik itu analog maupun digital, kemudian video film, jadi penayangan video film di tayangan televisi dan lain-lain, kemudian kegiatan hiburan di televisi, ataupun iklan-iklan yang biasanya digunakan untuk bisnis dan lain-lain seperti itu, mempromosikan produknya masing-masing dan lain-lain. Selain itu, selain televisi, ada untuk radio. Radio juga sering memanfaatkan multimedia untuk bidang entertainment. Nah, selain itu lagi ada TV satelit. TV satelit biasanya ada juga lagi untuk pemanfaatan hiburan untuk internet seperti YouTube ataupun media sosial. Karena kita mungkin sering melihat video, di mana video itu butuh kayak dekompresi, kompresi dan lain-lain seperti itu. Atau watermarking dan lain-lain, ada banyak lah untuk multimedia ini. Dan itu sangat berguna di ranah ini gitu. Media sosial lainnya tadi juga perlu untuk video-video di media sosial dan lain-lain. Terus tidak terlepas juga untuk usaha. Nah, ini karena tidak terlepas dengan adanya usaha untuk menghadirkan layanan visual dan audio entertaining yang terbaik untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, selanjutnya tadi untuk bidang entertainment. Sekarang kita beralih untuk bidang industri atau bisnis. Nah, untuk industri atau bisnis ini biasa subjeknya itu pekerja kantoran dan industri, yang mana selama pandemi ini banyak yang bekerja dari rumah atau WFH, yang sebelumnya WFO atau bekerja dari kantoran, work from office, sekarang harus beralih ke rumah gitu. Nah, oleh sebab itu pasti ada keterbatasan atau antara jarak ataupun terkadang waktu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan juga platform untuk mengadakan rapat, karena pekerjaan harus tetap berjalan dan lingkungan pekerjaan itu haruslah tetap yang nyaman dan efektif gitu. Nah, oleh sebab itu dimanfaatkanlah sarana video conference seperti hingga platform media Microsoft Teams. Video conference ini banyak seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Microsoft Teams untuk meetingnya, dan lain-lain, ataupun Cisco, dan lain-lain. Banyaklah pemanfaatannya. Nah, ini berguna untuk lingkungan pekerjaan yang nyaman dan efektif. Nah, ini erat kaitannya dengan pemanfaatan multimedia, yang mana penggunaan video dan audio untuk video conferencing tadi, maupun hingga berkirim edit atau file secara daring. Jadi kirim file kan perlu format file dan lain-lain, dan performatan itu sendiri ada pun termasuk dalam pemanfaatan sistem multimedia gitu, seperti itu.
Nah, itu untuk bidang industri atau bisnis. Selanjutnya adalah bidang transportasi. Bidang transportasi banyak juga. Biasanya dimanfaatkan oleh pilot, petugas, ATC, nakoda, pengatur lalu lintas, laut, maupun lain-lain. Nah, itu hanya yang mungkin kita pahami saja. Tapi di balik layar itu pastinya ada juga nih. Ada dari teknisi hingga masyarakat umum. Nah, masyarakat umum bahkan memanfaatkannya gitu. Multimedia ini untuk di bidang transportasi, seperti untuk pelacakan dan lain-lain. Nah, semisal nih contohnya ya, petugas ATC pada menara ATC. Nah, dia mengatur lalu lintas udara, jadwal penerbangan, antrian di landasan pacu, hingga ketinggian dan arah pesawat. Nah, semuanya ini diatur melalui komunikasi dengan jalur komunikasi dengan pilot yang bertugas. Biasanya antara menara ATC ataupun petugas ATC itu berkomunikasi dengan pesawat-pesawat yang ada, dengan pilotnya itu, gitu. Nah, selain di pesawat atau di penerbangan, dunia penerbangan, ada juga di dunia laut ataupun perkapalan dan lain-lain. Terdapat petugas lintas laut, lalu lintas laut, yang mana mengatur lalu lintas laut dengan berkomunikasi dengan awak kapal. Jadi untuk mengatur lalu lintas laut, seperti untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut dan lain-lain, tabrakan dan lain-lain seperti itu. Ini untuk bidang transportasi. Nah, untuk bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Pendidikan mungkin erat kaitannya dengan kita di kehidupan sehari-hari, kita sebagai mahasiswa maupun pengajar dan lain-lain. Nah, melibatkan guru, dosen, hingga siswa dan mahasiswa. Yang mana mungkin mirip sama bidang industri ataupun bisnis tadi, yang mana selama pandemi ini dipaksa untuk banyak belajar dan beraktivitas di rumah. Kita terpaksa atau ya kita didorong untuk di-encourage untuk belajar di rumah karena keterbatasan dan lain-lain. Nah, pasti adanya keterbatasan jarak dan terkadang waktu juga. Makanya dibutuhkan platform untuk mengadakan kelas secara online, tetap muka kita. Nah, hingga lingkungan pekerjaan yang mungkin nyaman dan efektif, lingkungan pembelajaran yang nyaman dan efektif. Maka oleh sebab itu dimanfaatkanlah video conference, yang mana memanfaatkan platform Microsoft Teams, Google Classroom dan lain-lain. Hingga untuk itu untuk untuk platform untuk pembelajarannya, untuk video conference-nya banyak, seperti mungkin Zoom Meeting, kayak tadi Google Meeting dan lain-lain. Ini juga tidak terlepas dari platformnya, itu tidak terlepas mungkin dari setiap instansi terkait atau instansi masing-masing memiliki platformnya masing-masing gitu. Nah, ini dihadirkan untuk apa? Tadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembelajaran yang nyaman dan efektif untuk semua, baik itu guru, dosen, mahasiswa maupun siswa gitu. Biar selama kegiatan di rumah masing-masing, kegiatan selama di daring ataupun online ini, semuanya tetap berjalan begitu. Nah, dari semua itu dimanfaatkannya erat kaitannya dengan pemanfaatan multimedia, yang mana seperti tadi, seperti itu video dan audio, yang mana transmisi antara ya penerima dan pengirim gitu, guru, dosen hingga siswa dan mahasiswa ataupun dari perangkatnya sendiri gitu, ataupun platformnya sendiri, hingga berkirim file ataupun editing file secara daring gitu. Nah, editing file ini untuk pengumpulan tugas, bekerja bersama, bekerja kelompok dan lain-lain. Itu banyak digunakan untuk beberapa hal seperti itu. Nah, ditinjau dari 4 bidang tadi udah ada tadi pendidikan, transportasi, terus sebelumnya tadi ada bisnis, ada entertainment juga gitu. Nah, saya pada ini juga menggunakan referensi tertentu. Nah, untuk tadi saya menggunakan buku pegangan untuk multimedia sistem, algorithm and standard and industry practice gitu, karya para Cavalda dan Gerald Medioni gitu. Selain itu saya juga menggunakan materi perkuliahan dari tempat-tempat lain, universitas lain dan tempat lain untuk membantu saya dalam menyusun dan membangun atau menyampaikan presentasi atau bahan ajar pada saat ini. Nah, terima kasih untuk
waktunya, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat membantu semua orang yang mendengarkan atau menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam multimedia.